Sukulen Podcast. Ya, selamat datang di podcast Sukulen, episode baru, muka baru. Jadi kebetulan beberapa host paten kita kayak Isa, Mbak Maya, dan teman-teman yang lain lagi sedang berhalangan. Dan ya saya yang cukup pengangguran ini mau tidak mau harus ikut menggantikan. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu, lebih tepatnya sih dari teman-teman staf muda Wali Kota Banjarmasin. Ya, Bang. Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang mungkin di luar sana masih belum ngeh nih sama yang namanya staf muda. Ya, silakan. Oke, perkenalkan ngaran Ulun Abdul Khair, biasa dipanggil Khair, dan saat ini diamanahi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Assalamualaikum, Fajri. Iya, itu aja. Jadi Bang Khair di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau Bang Fajri? Kalau aku bidang sosial. Bidang sosial. Berarti ini nih apa maksudnya staf muda nih adanya tuh dibentuk sesuai instansi yang ada di Kota Banjarmasin itu kan, Bang? Atau seperti apa? Ada penyesuaian lagi? Iya. Kalau misalnya dibentuknya ya, kan ada 9 orang nih. Nah. Kita memang dibentuknya itu dengan concern yang berbeda-beda, tapi concernnya tuh yang memang dibutuhkan saat ini. Nah, kebetulan ada 9, jadi salah satunya kan ada pariwisata dan ekonomi kreatif, aku sosial, terus kemudian ada seni dan budaya, pendidikan seni budaya, pemuda dan olahraga, apa lagi ya? Perencanaan tata kota dan wilayah. Nah, perencanaan wilayah kota dan lingkungan, terus pelayanan komunikasi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berapa dah tuh? Sama UMKM. UMKM. Sama satu lagi agama. Nah, agama. Biar tetap beragama orang Banjarmasin. Nah, itu. Baiman tadi yang. Oh iya, Baiman. Oh iya. Aduh. Mungkin ini aja sih, Bang. Pertanyaan yang paling mendasar kan biasanya Ulun minta maaf dulu nih, dulu. Siap. Ulun mungkin lebih ke ngehnya masyarakat nih, Bang. Karena yang Ulun baca-baca Pak boleh gak sih bawa ngaran Sidin? Silakan aja lah. Silakan. Tapi dari beberapa kanal berita yang Ulun baca, Sidin Pak Ibnu Sina selalu membranding staf muda ini sebagai pemuda milenial gitu. Nah, mungkin ngehnya kita nih sebagai pemuda yang umur-umuran produktif, mungkin ada beberapa di luar sana yang belum ngeh sebenarnya gerak dan andil staf muda Kota Banjarmasin ini apa garang sebenarnya. Nah, lebih ke situnya sih, Bang. Itu karena pertanyaannya agak sulit ya. Jadi silakan Bir. Silakan dijawab Bir. Ya, sebenarnya ini ya, kalau untuk di rebrandingnya untuk pemuda sebenarnya iya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk secara umum sebenarnya. Nah, yang dibutuhkan sama wali kota sebenarnya perspektifnya. Jadi perspektif kepemudaan itu dalam melihat berbagai bidang gitu. Maksudnya permasalahan di berbagai bidang. Bagaimana sih orang muda memandang permasalahan lingkungan, sosial, pariwisata, dan itu yang diminta gitu. Sederhananya staf muda itu jadi bank ide. Bank idenya Pak Ibnu Sina secara khusus ya. Nah, tetapi teknisnya selalu harusnya bertanyanya kepada dinas gitu. Karena secara teknis ya mereka lembaga teknis gitu. Terus kalau masalah keresahan di masyarakat ketika ingin ada yang disampaikan secara langsung, ya itu tetap tugas DPR. Nah, staf muda tidak mengambil alih keduanya gitu. Kami itu lebih kepada bank ide karena tidak ada dana secara khusus yang bisa kami kelola, yang kemudian bisa kami selesaikan masalah yang ada gitu. Tetapi masalah teman-teman atau apapun yang ada di grassroots nih yang selama ini tidak bisa sampai ke pemerintahan, diharapkan kami bisa menjangkau itu. Jadi suaranya tetap kami coba ambil gitu. Langsung disampaikan ke wali kota. Seperti itu. Makanya beberapa kata disebutkan untuk staf muda ini bisa dibilang sebagai penyampai ide. Benar. Konsultan lah. Bisa dikatakan seperti itu. Meskipun itu agak berat. Tanggung jawab konsultan itu agak berat ya. Soalnya sampai yang ulun baca nih, Bang,
sampai ada yang menyebut kalau sebagai staf muda ini sebagai konsultannya yang kayak Jarpian tadi Pak Ibnu Sina untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya itu tadi. Nah, ini kan dilantiknya dari pertanggal 27 Oktober Ya, kalau kada salah 28. 28 Sesuai Sumpah Muda. Iya, Sumpah Iya, Pemuda. betul Gus. Baca di Iya. Di Wikipedia lah. Iya. Kayaknya sudah ada. Jadi berjalannya 4 bulan ya malahan. Oktober, Menuju ke 4 bulan. Iya. Menuju ke 4 bulan. Ini keluh kesahnya apa nih, Bang? Maksudnya belum lagi masuk ke kritikan dari dalam atau dari luarnya malahan gitu nah. Yang kayaknya pasti ada yang hendak disampaikan gitu. Keluar juga. Iya. Akhir dulu, Ir. Silakan, Ir. Kalau saya pribadi keluhan ya bukan juga sih. Paling ingin mencoba meluruskan seperti tadi ya. Banyak teman-teman mungkin nih desas-desus dari luar, apa sih kerjanya kok nggak kelihatan dan sebagainya kan. Nah, ini yang mau diluruskan. Kami bukan lembaga atau tim teknis yang bisa akhirnya ini ada keresahan ini nih, tolong kerjakan ini idenya udah ada. Ya, kami tidak punya pendanaan seperti itu. Terus kalau ketemu masyarakat langsung dikejar-kejar untuk yang ini loh kalian harus ngerjain ini. Itu kan tugas DPR kan, reses gitu. Ya jadi kayak peran itu seolah-olah kami ambil padahal tidak sama sekali. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi pengennya diluruskan. Kita semua setara kok dengan teman-teman komunitas pun setara, dengan teman-teman yang punya keresahan itu duduk sebangku pun kami tidak ada masalah gitu. Kita cerita gitu. Tapi kami tidak bisa juga menjanjikan bahwa ini akan jadi satu program gitu, karena kami pun di dalam juga akan memperjuangkan itu lagi gitu. Kalau Bang Sepakat ya akhir. Oke. Paling nambahin sedikit ya. Jadi intinya kita bisa diistilahkan ya mewakili teman-teman di dalam dengan posisi yang ada di dalam. Kalau misalnya kita pengen ngobrol sesuatu isu, pengen ngobrol ada masalah yang pengen dibahas, terutama di concern tertentu, yuk kita siap ngobrol. Begitupun ketika kita mengundang, kita pun siap ataupun diundang. Ya bahasanya ya, tapi kalau bisa ngobrol sebatas warung kopi lah. Yeah. Nah, tapi kemudian dengan adanya itu kita coba untuk percepat itu semua usulan-usulan itu untuk kemudian jadi kajian kemudian jadi usulan dari program. Nah, seperti itu. Nah, sedikit berbeda dengan yang sebelumnya mungkin ya, ketika misalnya belum ada kami, di mana mungkin ketika ngobrolin suatu isu lempar di media sosial, ketika ngobrolin isu cuma bergemuruh di ranah-ranahnya kita doang gitu, nggak sampai ke dalam posisinya pemerintah gitu. Nah, kita pengen berusaha memposisikan itu, apa yang diobrolin sama komunitas, apa yang diobrolin sama kawan-kawan di luar, di akar rumput, itu bisa kita sampaikan. Tapi tetap kita pengen adanya percepatan, bukan cuma sekedar jadi resah-resah belaka. Nah, ada solusi lah. Ada realisasinya. Okay. Diusahakan. Nah, mungkin ada yang masih bingung nih Bang. Sebenarnya secara garis besar selain menyampaikan ide, menampung aspirasi khususnya untuk teman-teman pemuda di luar, secara garis besar andilnya bisa sejauh apa untuk staf-staf muda ini? Maksudnya di luar dari menyampaikan ide sama yang tadi ya. Oh iya. Kalau aku ya bisa ditambahkan nanti. Kita coba untuk connecting the dots nih. Ada misalnya teman-teman komunitas, ada akademisi, ada bisnismen, ada media. Kita coba untuk mengkoneksikan semuanya. Yuk kita bikin sesuatu yang kayaknya kita bisa percepat nih untuk gerakin. Tanpa misalnya mungkin kita perlu berlama-lama, tapi bisa dikerjakan sekarang. Yuk kita. Misalnya ketika teman-teman perlu ada keterlibatan pemerintah kota, teman-teman perlu ada keterlibatan akademisi. Nah, kita coba untuk mengkoneksikan itu, kita yuk kerjain sama-sama. Itu salah satu yang langkah konkretnya sih menurutku. Dan ini juga kita kerjain nih
khususnya aku ya di bidang sosial, misalnya kita kerjain nih sama-sama dengan teman-teman yayasan yang mungkin nanti akan ada nih jalannya ke depan. Mungkin nanti akan ada, dikabarkan lah di Oke, media sosial. ditunggu kabarnya. Iya. Nah, tambahan mungkin Hair. Kalau tambahan dari saya pribadi nih ini ketika bentuk yang dikeluhkan teman-teman komunitas atau masyarakat secara umum itu adalah bentuknya adalah regulasi yang mereka rasa ini kurang berpihak atau mereka rasa misalnya ini kayaknya bisa di-upgrade untuk jadi lebih baik. Nah, karena hotline kami langsung ke wali kota, maka untuk bisa membicarakan regulasi itu mungkin bisa disampaikan gitu. Jadi sesederhana ketika kami mencoba membantu kawasan di Banjarmasin tempo dulu nih Kota Lama itu, ketika mereka misalnya mengharapkan adalah pendanaan mungkin belum bisa, tetapi mereka waktu itu keluh kesahnya adalah parkiran. Kami tinggal coba koneksikan sama Dishub misalnya. Oke. Mereka minta kayaknya kalau diterangin dikit enak nih. Kami tinggal koneksikan ke PU. Itu akan jadi lebih cepat gitu. Tapi kalau harus ada pendanaan, nah regulasi pemerintah itu mereka untuk bisa bikin pendanaan itu 1 tahun sekali. Jadi tidak bisa yang tiba-tiba hari ini diusulkan tiba-tiba langsung masuk gitu. Nah, seperti Oke. itu. Ya. Jadi lebih tepatnya jalan bisa dibilang Staf Muda ini sebagai jalan tengah, Iya. itulah. Bisa dikatakan Bisa Iya. dikatakan. Untuk lebih mempermudah Ya. masuknya ke area pemerintahan itu tadi. Oke. Apa yang bisa dipercepat nggak usah diperlambat. Oh. Nah kayak gitu. Tapi ya tadi dalam tanda kutip bukan yang termasuk dalam adanya anggaran. Nah itu kalau misalnya nggak pakai anggaran itu bisa kita percepat. Yang penting ini perlu hanya percepatan, bantu sambungkan, bantu ini biar tek cepat diselesaikan. Nah itu bisa tuh. Contohnya nih Bang, yang kata abang-abang tadi, adakah sudah yang seperti itu? Maksudnya di luar dari segi pendanaan tadi, Tadi yang sudah terkerjakan. Ya. parkir tadi ya Ya kayaknya. misalnya seperti yang tadi Oke. ternyata minta parkir doang kan masih bisa dihubungkan. Terus kayak Oh, minta kabel di kawasan lebih itu dibersihkan. Oke. Kami tinggal koneksikan sama Telkom gitu. Nah, jadi Oke. karena tadi lah punya akses di dalam, ya Mm-mm. akhirnya akses itu bisa kita maksimalkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau ada permasalahan-permasalahan larinya ke ngadunya nih ke Staf Muda lebih enak dong gitu. Bisa jadi, tapi dalam tanda kutip untuk kepentingan masyarakat, Oke. bukan untuk kepentingan pribadi Pribadi. atau sekelompok orang aja. Oke. Nah gitu. Oke. Ngebahas soal pelantikan tadi kan berarti sudah jalan hampir di 4 bulan dan dengar-dengar memang masa kerjanya cuma 1 tahun ya Bang. Ya untuk surat kami seperti itu. Tapi memang 1 tahun itu langsung berganti atau pergantian beberapa staf aja karena ada evaluasi segala macam, atau memang 1 tahun ganti tadi Bang? Itu evaluasinya prerogatif Pak Ibnu Sina sih. Evaluasinya langsung ke beliau. Oke. Tapi untuk masa jabatan yang cukup singkat ini kan kurang sejalan sama masa jabatan Pak Ibnu Sinanya sendiri kan Bang? Mm-hmm. Jadi untuk masalah kan Staf Muda ini kan sebagai mempercepat realisasi visi misi beliau. Nah, dengan masa kerja si Staf Muda yang tidak sesuai, apakah memang cara pandangnya untuk abang-abang Staf Muda ini harus dituntut sampai 5 tahun ke depan atau disesuaikan dengan masa kerjanya, atau lebih ke condong mengurus permasalahan yang emang sudah kelihatan gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa akhirnya masa kerja kami dibatasi 1 tahun dulu? Sebenarnya kami dijanjikan memang akan terus mengikuti sampai akhir masa jabatan. Tetapi secara formal kami diminta 1 tahun. Sebenarnya itu untuk memencut juga. Takutnya ada yang akhirnya terlena, 3 tahun juga nih aman lah. Akhirnya kan tidak bisa dievaluasi. Nah, jadi keinginan Pak Wali Kota itu memang ingin ada evaluasi gitu, biar mungkin kalau memang tidak layak dipertahankan ya itu hak prerogatif beliau gitu kan. Ya, bahkan mungkin sebelum 1 tahun kayak aduh menteri ini ya. apa nih kita udah jauh ngetek aja nih kayak Iya, dapat ini. kata ya. Nah bisa jadi kan itu hak prerogatif wali kota kan, Iya. karena pengennya ada percepatan. Ada Kalau percepatan. cuma mengetek kan artinya memperlambat. Aduh ini gitu. kamu udah diangkat Iya. Kalau secara kerja kami sejak awal memang sudah dikasih visi misi wali kota di
periode kedua ini. Oke. Gitu. Jadi memang disesuaikan dengan visi misinya. Oke, berarti sejalan aja sama kehendak atau visi misi itu tadi, visi. Iya Gus, betul Gus. Nah, ini emang yang aku baca juga tadi. Nah, tadi Mbak Ulun tuh Bang. Tadi yang aku baca juga kan Bang, ini sempet rame nih masalah insentif. Nah, mungkin ada di kanal berita yang A mengatakan Pak Ibnu Sina sudah meluruskan. Tapi pengen tahu, tetap teman-teman di luar pasti pengen tahu. Untuk diangkat jadi staf muda, posisi elit, bisa dibilang elit nih, kayaknya insentifnya lumayan atau ternyata ada fakta yang tersembunyi nih. Nah, jadi melempar terus lah. pokoknya kalau pertanyaan-pertanyaan yang berbahaya tuh pasti ngelempar Cari ya. aman. Nah, jadi sebenarnya sampai hari ini bahkan kita ngobrol, kami belum ada nerima sepeser pun uang pemerintah. Oke. Dan saya pribadi karena memang beranjak juga dari komunitas, saya juga musik fotografi juga suka gitu kan. Ya karena tahu keresahannya seperti apa, ada peluang untuk bisa menyuarakan sesuatu di dalam, ya kapan lagi diambil gitu. Jadi sampai sekarang tanda tangan untuk SK pun saya tidak melihat berapa insentif yang akan diberikan sampai hari ini. Oke. Jadi Cukup menyedihkan ya. Jadi kami kadang bingung kalau misalnya ada yang memberitakan misalnya soal insentifnya sekian, kami aja belum tahu deh sampai sekarang. Bahkan belum ke tangan. Iya. Tapi kan agak ya sudahlah kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan jadi doa bisa 3 kali lipat, lipat ya. Tertunda aja rezeki yang tertunda. Tapi syukurnya sih sebenarnya teman-teman memang sudah punya background kerja di tempat masing-masing dan tidak ada larangan untuk harus berhenti gitu. Nah itu sih sebenarnya juga, jadi ya masih bisa lah hidup sendiri gitu. Bukan berarti dengan jadi staf muda ya, ada batasan-batasan yang sampai merugikan secara personal gitu lah. Oke. Nah itu teman-teman, jadi untuk kalian yang merasa kalau mereka ini beruang nantinya setelah naik itu, ternyata ya seperti ini menyedihkan. Ya, maaf. Kami aja kalau ngopi ya harus pakai dibatasi dulu ya. Harus ya seminggu sekali aja lah. Kecuali dibayari bilik. Iya, disponsori bilik. Ya, berarti agak itu bisa dibilang keluhan dari staf mudanya langsung juga. Untuk Pak Ibnu Sina mungkin bisa didengarkan ini langsung dari anak buahnya. Nah, berarti sudah jelas nih kalau memang kerjanya dari hati gitulah. Bisa dikatakan. Nah, ini kan yang sorry nih kalau agak balik nih Bang lah. Ini yang jadi pertanyaan, sistem seleksinya sampai ke tahap diangkat sebagai staf muda itu emang mendaftarkan diri kah atau memang ditarik secara langsung nih Bang? Dari abang-abang yang sudah terpilih ini tadi. Ya, jadi kan kemarin per akhir tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi Pak Ibnu Sina yang waktu itu masih menjabat ya waktu itu, coba lempar semacam gagasan bagaimana kalau misalnya ada staf muda, staf khusus, bentukannya ada staf khusus di pemerintahan gitu, yang dimana diisi oleh milenial kayak gitu. Jadi kan waktu itu dilempar beliau dan kemudian dibikin poster lah oleh beliau. Siapa saja sih orang-orang yang menurut kamu itu cocok mengisi bidang-bidang tertentu. Jadi memang dilempar ke semacam disayembarakan. Disayembarakan Gus. Jadi waktu itu disayembarakan. Mungkin orang-orang yang memfollow beliau juga mengikuti dan itu kan euforianya waktu itu kan berhari-hari itu Gus. Jadi sebenarnya harusnya sih diketahui sama banyak orang gitu. Jadi karena kita pun memfollow beliau, karena waktu itu kan memang jabatan beliau kan masih wali kota juga, jadi kita follow beliau dan kemudian kita tahu. Dan ternyata juga teman-teman kan itu kan berdasarkan rekomendasi ya Gus ya. Jadi siapa yang banyak rekomendasinya itu yang kemudian dipilih lagi untuk kemudian diundang FGD. Nah terus tuh ketika FGD
terkumpul, kemudian kirim video yang berupa gagasan, terus kemudian juga kirim esai apa sih yang pengen kamu bawa, dan kemudian setelah itu ada seleksi, baru akan diundang kemudian menjadi calon-calon yang kemudian mengisi bidang-bidang tertentu. Oke. Nah kayak gitu sih, singkatnya sih seperti itu Gus waktu itu. Ada tahap seleksinya juga. Ada tahap seleksinya Jadi fit sebenarnya. and proper testnya waktu itu ada beberapa tahap juga. Jadi kayak dari CV dilihat kecocokan dengan bidangnya, kemudian juga diminta bikin esai. Jika terpilih bakalan program yang seperti apa sih yang kepikiran gitu kan? Tapi itu belum waktu Di awal belum. maksudnya sudah memilih mau berminat di bidang mana itu, apakah sudah dicantumkan atau pas sudah naik baru ditentukan nih Bang? Kalau itu sih sebenarnya berdasarkan rekomendasi tadi sih Gus sebenarnya. Oh di awal tadi Di ya awal. berarti. Tapi Oke. kemudian waktu FGD kemudian ada kesempatan untuk bikin esai dan video. Nah itu kayaknya teman-teman mulai deh coba, kayaknya aku nih fokusnya di bidang ini deh. Oh, Jadi condong coba masing-masing ke masing-masing iya bidangnya memberi tadi. gagasan. Nah kebetulan waktu itu karena aku memang minatnya di sosial, terus kemudian sejalan lah kemudian dengan yang itu, jadi tracknya sama gitu. Mengalahkan berapa orang nih Abang Pak? Waduh, mengalahkan. Kami juga Karena kurang tahu. terlihat seperti berkompetisi. Mengalahkan. Itu tapi peminatnya cukup banyak, atau maksudnya nama-nama yang keluar apakah memang banyak sampai akhirnya menghasilkan 9 nama tadi itu Bang? Kalau dari kami totalnya kurang tahu ya, karena pada akhirnya ketika kami dikumpulkan di salah satu hotel di Banjarmasin itu kira-kira sisa 56-60-an lah kayak gitu. Akhirnya baru yang fit and proper test tadi, esai, video, CV baru di situ. Oh, berarti mengalahkan 40 orang yang lain. Ya, bisa jadi. Tapi sebelumnya kalau nggak salah kan itu kan Ya, di repost tuh, di repost. Jadi kita lihat tuh waktu itu dan euforianya tuh rame tuh, rame bergulung kan. Jadi tuh bikin insecure juga sih sebenarnya kemarin. Kok bisa aku yang kepilih? Wah, aja siap jadi hujatan masyarakat nih. Tapi dari Abang Fajri sama Abang Hair nih, memang berangkatnya dari mana nih Bang? Maksudnya dari komunitas kah? Kayak Bang Hair kan memang berangkatnya dari komunitas nih. Dan yang lain apakah sama atau memang seperti apa gitu? Kalau saya pribadi kan memang dari komunitas, waktu itu lebih ke komunitas kreatif, Ikatan Pemuda Kreatif Indonesia. Jadi ada di Kalselnya, saya ketuai di Kalsel kayak gitu. Nah teman-teman yang lain itu rata-rata juga dari komunitas, ada juga dari akademisi juga ada sebenarnya. Jadi ini sih majemuk lah. Majemuk. Berarti bisa dibilang memang ada background berorganisasi yang kuat lah untuk masing-masing staf mudanya sendiri ketika naik pun gitu. Nah, kira-kira gimana nih Bang untuk teman-teman yang sana punya ambisi yang kuat untuk menggantikan abang-abang yang ada di sini? Kira-kira masih bisa kah atau ada kesempatan kah memang seperti itu? Karena kan ada hasil evaluasi kan dari masa jabatan 1 tahun tadi, ada evaluasinya. Nah orang-orang teman-teman yang di luar sana yang ambisi, kira-kira adakah masukannya gitu? Maksudnya Fajri maksudnya kalau kayak yang kata abang tadi, iya. ada kemungkinan memang bakal digantikan gitu, walaupun memang sebenarnya niat Pak Ibnu Sina membawanya sampai akhir masa jabatan beliau kan. Nah ini kan secara tidak langsung membuka kesempatan untuk teman-teman yang lain yang punya ambisi yang sama, memikirkan dong gimana caranya bisa naik ke situ. Aku harus siap nih di akhir tahun untuk menggantikan salah satu di antara mereka gitu. Kalau kita ya, karena kita yang diajak ya bahasanya ya, jadi kita nggak tahu sih mekanismenya nanti kemudian seperti apa gitu sebenarnya, karena itu lagi-lagi hak prerogatifnya wali kota. Oke. Karena yang bikin kan wali kota, hak prerogatifnya ya wali kota. Nah kayak gitu. Tapi kemudian teman-teman kalau misalnya pun
saat ini ya kita kan belum tahu nih, siapa tahu mungkin besok, siapa tahu mungkin ke depan dan lain sebagainya kan kita belum tahu. Tapi selama kita saat ini ada di sini, kita siap loh untuk terbuka untuk yuk kita diskusi yuk. Apa sih yang jadi keresahan teman-teman gitu. Kalau misalnya hari ini teman-teman resah kemudian menunggu waktu itu, kayak itu kan agak lama nih. Ya mumpung kami masih di sini, kita coba yuk ngobrolin dulu. Tapi kemudian kalau misalnya nggak sampai nih, kemudian kami diganti oleh teman-teman, ya sudah kita gantian. Tapi keresahannya kita tetap perjuangkan sama-sama. Gitu sih kayaknya. Itu tadi kisi-kisinya. Nah, ini sih Bang, pasti dari pribadi atau teman-teman yang lain juga pasti ada susahnya nih. Maksudnya susah secara mungkin minta waktu berbicara dengan orang-orang dalamnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kah? Maksudnya susahnya jadi staf muda itu apa sih sebenarnya? Baik keluar ataupun ke dalamnya. Itu sih. Jadi pertanyaan kita juga. Kalau susahnya sebenarnya yang paling jelas adalah memahami birokrasi kepemerintahannya. Dikira pendanaan. Karena ini ya, kalau di komunitas kan kita punya ide, terus kalaupun tidak punya dana kita langsung bisa cari kemana semau kita lah. Terus kalau dapat dananya kita tinggal kerjain programnya, pertanggungjawabkan ke komunitas kita aja gitu. Tapi kalau di pemerintahan nyusun langkah-langkah untuk kita mau bikin program agak panjang gitu. Macam-macam, ada RKPD, rencana kerja program pemerintah daerah, terus kita harus paham apa aja yang menyusun RKPD itu, terus rencananya kapan, kayak gitu-gitu. Jadi kami ini harus menyesuaikan ritmenya juga gitu. Sekalipun apa-apa yang mungkin bisa dipercepat dari situ, kami masih berupaya untuk yang ini bisa dipercepat di bagian mana ya gitu. Masih nyari-nyari karena ya kadang-kadang ada otak muda yang nakal juga sih untuk yang ini kayaknya bisa dipercepat kayak gini deh. Kayak gitu. Dengan cara-cara yang kurang pantas lah. Nah, kalau dari Bang Fajri? Sama kayaknya Gus, memahami birokrasi ya Gus ya. Karena kita ini kan ibaratnya itu anak yang baru dapat nih, kemudian dimasukin langsung di antara kakak-kakak yang banyak nih. Ada SKPD, ada staf ahli dan lain-lain lah, macam-macam. Jadi dengan berbagai macam posisi ya. Jadi kalau misalnya kita yang memang belum pernah berada di birokrasi itu agak membingungkan sebenarnya, tapi itu jadi adaptasi kami sih. Satu sisi kita pengen mengupayakan teman-teman yang pengen cepet. Satu sisi di pemerintahan juga harus ada yang dilewati gitu, karena mereka kan kerjanya harus memang seperti itu gitu. Gitu. Jadi mencoba menjembatani itu adalah satu hal yang cukup berat. Satu skill ya kayaknya. Akan jadi satu skill ketika keluar dari sini. Berarti di dalam cukup ada senioritas ya sepertinya ya. Kalau dibilang senioritas mungkin lebih ke ini sih. Ini kan ibaratnya ada undang-undang nih, ada peraturan daerah dan sebagainya. Sudah ada nih peraturan ini sudah terbentuk. Kita datang-datang tanpa melewati ini, kayaknya agak kurang pantas lah ibaratnya kan. Nah, kayak ibaratnya kita di rumah pengennya langsung tidur aja ke kamar kan nggak bisa tuh, harus suwun dulu, haun ini dulu. Nah, yang itu tuh yang harus kami pelajari masih. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan kalau dari aku nih Bang, staf muda ini sebenarnya dilibatkan nggak sih Bang? Maksudnya setiap ada rapat SKPD, apakah staf muda ini kan mungkin ada beberapa yang bidangnya sesuai dengan instansi yang ada. Apakah memang dilibatkankah dalam rapat tersebut atau seperti apa nih Bang? Ketika ada hal-hal yang memang cocok dengan bidang kami, biasanya kami memang turut diundang. Tetapi memang karena masih baru sekali nih, beberapa dinas mungkin ada yang belum mengerti juga mekanismenya mengundangnya seperti apa nih, apakah sekadar diundang atau jadi tamu misalnya, atau diundang dan boleh untuk ikut membahas, diundang boleh ngikut evaluasi. Nah, mekanisme itu memang
masih ada yang beda-beda. Tiap dinasnya yang undang beda-beda. Gitu. Masing-masing punya porsinya sendiri. Iya, masih ada kalau kayak sudah gitu sih. diundang. Kalau ini sih pertanyaan kita kan ngelempar kolom pertanyaan di story bilik. Jadi ada beberapa teman yang sepertinya namanya kita rahasiakan Waduh, saja ya kan. Ngeri. Kayaknya akan saka sih. Iya. Namanya dirahasiakan. Aduh, cukup terang-terangan Oh, iya. pertanyaannya. Ini sih katanya kapan event musik diperbolehkan lagi secara legal. Oh iya, Ini silakan kan masih hadir. gerilya nih Iya. teman-teman kolektif untuk ngadain gigs-gigs kecil tuh masih kucing-kucingan. Iya, sembunyi-sembunyi ya. Iya. Iya. Nyanyi sambil deg-degan kan kurang menikmati. Oh, iya. Nah, jadi Silakan, kapan silakan. sih sebenarnya kita Nah, nih bisa lagi-lagi sebenarnya pengen balikin lagi nih otoritas untuk bisa jawab itu sebenarnya bukan staf muda ya, Oke. tapi yang bisa saya coba bantu teman-teman cari tahu sampai saat ini itu belum ada belum ada terdengar kabar untuk yang akhirnya bisa dibuka. Karena lagi-lagi kan ini udah mau level 1 di Banjarmasin tapi tahu-tahu di Jakarta udah ada Omikron lagi. Aduh. Nah, jadi macam-macam kayak Apa gitu-gitu. lagi itu? Apa lagi? Jadi sebenarnya Banjarmasin juga seringkali waktu di level 2 Paip Nusina sudah ingin waktu itu mengupayakan buka di area Siring dan sebagainya. Tapi dari pusat masih dianggap level 4 ya waktu itu ya. Ada kesalahan perbedaan data. Nah, yang kayak gitu-gitu gitu. Karena Banjarmasin juga harus nurut sama keadaan yang ada di pusat. Iya. Agak susah juga gitu. Oke, jadi memang belum ada Ya. waktu yang jelas. Ya, Nah, sama itu sekali. untuk kamu sih itulah. Belum ada kabar sebenarnya. Nah, ini pertanyaan cukup kritis nih, Bang. Waduh. Katanya bagaimana pandangan bukan pandangan sih. Bagaimana Banjarmasin 10 sampai 15 tahun ke depan? Waduh. Mungkin ada visi sejauh itu kah sudah atau 5 sampai 7 tahun ke depan? Padahal kita 3 tahun aja ya. Lanjut. Kalau dari saya pribadi, ini kalau untuk teknis ya ke bidang saya yang pariwisata dan ekonomi kreatif, dan untuk tahun ini saya cukup fokus dulu di pariwisata biar satu-satu. Jadi kalau dari pariwisata saya membayangkan 5 tahun lagi deh kayaknya. Saya berharap ada salah satu wisata yang ada di Banjarmasin akhirnya bisa menghasilkan PAD gitu, pendapatan asli daerah. Nah, yang sementara ini kan pariwisata masih dalam batas rekreasi gitu untuk ruang terbuka hijau, dan itu sudah cukup bagus ketika tahapannya sudah dibuatkan. Tapi akan jauh lebih bagus lagi ketika bisa menghasilkan PAD seperti kota-kota lain gitu. Misalnya kayak Bali, Banyuwangi bahkan sekarang sudah menghasilkan PAD. Nah, saya pengen coba bantu selama masa jabatan ini bikin roadmap bagaimana akhirnya membuat market base yang sesuai gitu, agar nantinya kepariwisataan yang dibangun ini bisa menjangkau pasarnya gitu. Karena saat ini mungkin yang dibangun itu menyasar pasar reguler. Saya mencoba nanti akhirnya roadmap yang saya bangun mencoba menyasar pasar-pasar yang peminatan gitu. Lebih segmented, iya, lebih ke arah situ. Bang Fajri, Gimana tadi pertanyaannya, Gus? ini katanya bagaimana Banjarmasin 10 sampai 15 tahun ke depan katanya. Mungkin ada memang ada niatan bajik dari jadi yang memang ini harusnya bisa tapi bisa dilanjutkan. Ini kalau aku ngambilnya melalui apa yang menjadi prioritas saat ini ya, Gus ya. Jadi memang ada 3 ya, boleh dikoreksi ya. Soal sungai, terus kemudian soal smart city dan juga soal UMKM. Nah, jadi kan kalau soal sungai nih, karena branding kita sungai, kemudian juga potensi kita sungai, harapannya kayak tadi soal pariwisata itu berbasis sungai, kemudian soal transportasi itu basis sungai. Pun insya Allah mungkin dalam waktu dekat sedikit bocoran ya, kita mungkin ada museum nantinya yang isinya juga soal cerita-cerita tentang sungai dan lain sebagainya. Jadi Banjarmasin itu di 10 dan 15 tahun ke depan sudah dimulai dari sekarang nih, bagaimana caranya agar ya kayak tadi dengan segmented yang bagus kata Hair tadi, dan
pada akhirnya Banjarmasin ini memang dikenal sebagai kota 1000 sungai yang memang menarik. Bukan cuma jadi jargon belaka, tapi tidak ada ketertarikan. Nah, bukan seperti itu. Itu soal yang pertama. Terus kemudian soal UMKM. Nah, ini yang hari ini ada kan 2.500 nih lebih wirausaha baru, ya kan? Nah, mungkin di 10-15 tahun ke depan pengennya sih ya pasti semakin banyak UMKM baru. Dan UMKM yang sudah ada naik kelas lah, entah itu jadi korporasi dan lain sebagainya. Begitupun yang satu lagi tadi soal smart city, bagaimana semuanya mungkin terintegrasi dengan smart teknologi, smart people dan lain sebagainya. Yang smart lah pokoknya, Smartphone. Iya, smartphone. Aduh, nah gitu. jokesnya. Iya, aduh. Iya. Boleh lah dicoba. Maaf. So UMKM salah satunya juga. Nah, di Banjarmasin pengen ada, ini kan kota layak untuk semua. Nah, bagaimana Maksudnya juga gimana tuh, Bang? kota layak untuk semua tuh bagaimana caranya siapapun yang ada dan hidup di sini, entah itu anak kecil, orang tua, dewasa, lansia dan lain sebagainya, orang normal ataupun orang spesial dan tanda kutip disabilitas, itu punya hak yang sama atas kota. Nah, dan itu juga kita perjuangkan nih sama teman-teman semua. Kayak misalnya kayak aku ya, yang mungkin concernnya juga di bidang di sosial, yang salah satunya juga disabilitas atau mungkin lansia atau mungkin yang orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mampu, itu juga diprioritaskan. Dalam salah satunya tadi bagaimana caranya bisa mandiri dengan UMKM. Dan ada program sekalian mungkin Ya, biar teman-teman tahu ada Bahuma ya, apa ya lah? Ya pokoknya Bahuma tapi dia tanpa Bahutang tanpa angguran bunga gitu. Jadi dia selain misinya adalah bebas riba, dan selanjutnya adalah pengen menyuntik UMKM gitu biar mereka bisa grow up gitu. Jadi bisa pendaftarannya udah dibuka ya? Iya, udah dibuka. Jadi nggak cuma Ahi dan Ukti aja ya. Iya sih sebenarnya. Yang kada tapi sembahyang pun kada Karena apa-apa. bapak sebenarnya. Jadi kada menambahi dosa ya. Sedangkan ada namanya dosa ya. Ya itu. Tanpa bunga ya. Iya, tanpa bunga. Nah, program-program yang seperti itu nih, Bang, emang usulannya dari teman-teman Samudra atau berangkatnya dari mana, Bang? Kalau Agak yang melebar Bahuma itu memang udah dari periode akhir periode beliau udah ada nih gitu. Tapi nanti mungkin di staf muda bisa bagaimana akhirnya bisa tepat sasarannya aja. Gitu. Jadi kami mencoba mengawalnya di situ nanti. Nah, jadi sebenarnya ide-ide yang kayak gitu juga biasanya kami bisa mengajukan ke beliau gitu. Ya itu teman-teman yang ingin buka usaha UMKM, jangan lari ke pinjol. Ya. Karena ada Bahuma. Jangan lari ke pinjol. Jangan lari ke pinjol. Karena ada Bahuma. Bener. Tanpa bunga dan tidak diteror. Iya benar. Nah ini aduh cukup pedes nih, Bang. Mau dibacakan atau aman ya? Silakan. Nah katanya apakah memang perlu inisiatif sendiri ketika melawan pekerjaan atau nunggu info dulu nih? Mungkin maksudnya nih teman-teman staf muda nih nunggu aja kah? Atau hustle nih? Maksudnya terjun langsung ke teman-teman yang memang gerak secara langsung gitu. Kalau saya pribadi mix sih. Jadi ketika sambil jalan sambil dengerin kalau memang ada yang masuk lagi. Jadi menganalisis sendiri gitu. Karena memang background cukup kuat di akademisi, jadi bisa aja nganalisis ini masalahnya ada di sini nih gitu. Jadi bisa aja. Kalau kita sih masih tetap jemput bola sih. Jemput bola. Tapi mungkin jemput bolanya nggak kelihatan. Nah gitu. Jadi memang ya tadi ya, kita setelah jemput bola kan kita ada beberapa proses lagi nih. Nah jadi mungkin karena belum ada realisasinya jadi nggak kelihatan. Nah makanya selain jemput bola kita sebenarnya pengen juga nih kalau misalnya teman-teman kayaknya ada keresahan pengen diskusi, ayo silakan di kontak aja kayak gitu. Karena kan kita nggak punya kontak semua orang nih yang punya keresahan. Nah jadi kalau misalnya memang betul-betul ada keresahan, silakan ayo kita obrolin sama-sama bro. Gitu sih. Oke. Nah itu untuk kamu ya. Untuk kamu ya. Nah, jadi dua-duanya kayak kata Bang Hair tadi mix ya. Mix. Nah ini ada pertanyaan yang mewakili kami. Kapan kira-kira mau collab sama Bilik Bersenyawa selain di podcast? Waduh.
Kalau kapan nih Bang? Nunggu juga kita. kalau saya pribadi sebenarnya Kali ini bagus yang iya sebenarnya kapan aja sebenarnya kapan aja gitu. Dan bilik ini salah satu ini ya komunitas yang selalu kita coba jadikan representatif teman-teman gitu ketika bicara industri kreatif yang mau coba teman-teman bangun. Kami selalu jadikan representatif sebenarnya. Tersanjung sekali. Aduh. Bilik dijadikan representasi. tanpa kalian ketahui sebenarnya Iya. kami mengagung-agungkan Wah. gitu. Iya. Pada terima kasih. Serius. Kita udah Serius. ini. sedikit kita merasa sejajar. Nah ini juga sebenarnya memecahkan keresahan dan pertanyaan teman-teman yang ngikutin bilik terus karena mereka nih masih ngira kalau bilik nih kok ke kiri sekali gitu. Oh, Kayak gitu. ini buktinya kita dekat kok dengan Staf Muda. Tangan kanan Pak Ibnu Sina Waduh. langsung gitu. Jadi kita terbuka untuk bapak-bapak juga ya. Masuk ya. Mungkin Masuk. ada diskusi yang bisa dibicarakan. Ya, bisa lah Ah, pasti. benar. Nah, terus ini pertanyaan agak ambigu pertanyaan terakhir. Katanya masalah skatepark Ayu Pang. Nah, emang ada masalah apa sih, Bang, kalau skatepark? Itu kayaknya ini ya di periode sebelumnya gitu. Jadi kami kurang ngerti teknis masalahnya ya. Oke. Jadi agak kurang berani saya menanggapi. Kurang tahu teknisnya. Cari seperti aman apa. dulu. Iya, masalah itu tuh seperti apa gitu. Jadi Iya. kurang berani menanggapi gitu. Tunggu sebentar ya. Jawabannya masih belum ada. Iya. Nah, mungkin itu sudah pertanyaan dari kita sudah kita sampaikan dan terus pertanyaan dari teman-teman juga pertanyaan titipan udah. Lebih ke ini sih Bang. Lebih ke gimana sih? Karena kan kayak yang kita bahas di awal tadi ada yang memang teman-teman yang baru tahu bahkan belum tahu bisa kalau memang Staf Muda nih ada di Banjarmasin dan kita pun bisa larinya kalau memang ada saran dan segala macam atau kritik malahan larinya ke abang-abang Staf Muda tadi. Nah, pertanyaannya ini sih gimana cara kita mengenal gitu. Nah, kan kalau aku lihat memang sebenarnya karena Staf Muda sendiri punya kanal atau sosial medianya, cuman waktu dibuka cukup pasif nih pengelolaannya gimana dan itu jadi pertanyaan kita sebenarnya kita nih perlu sebenarnya sama teman-teman Staf Muda, cuman caranya gimana sedangkan kita belum tahu nih orang-orangnya gimana dan menghubunginya ke siapa gitu sih Bang, karena cukup pasif sih, sayang aja dilihatnya gitu. Iya, kanan kiri logo lagi, aduh. Logo. Iya silakan deh. Ya, jadi sebenarnya teman-teman itu kan ini agak terbuka juga nih Oke. ke teman-teman. Kenapa Ya, pasifnya kenapa dulu? pasifnya? Jadi perdebatan kami itu cukup panjang di dalam gitu kan. Akhirnya apakah kita perlu kanal yang satu grup atau kita cukup mengaktifkan kita pribadi masing-masing. Berkaca dari teman-teman yang lain misalnya di luar tuh di Jakarta ada TGUPP, di Jawa Barat ada TAP. Mereka tidak punya kanal sendiri gitu. Karena pertimbangannya adalah ketika punya kanal sendiri takutnya masyarakat akan berorientasi yang akan diposting di sana adalah program-programnya Staf Muda. Sementara dan mereka pasti akan nunggu programnya hadir gitu. Sementara lagi-lagi harus diluruskan bahwa kami itu tidak pegang dana gitu, tidak pegang dana secara di Staf Mudanya gitu, secara khusus. Nah, jadi ketika punya akun akan ada pertimbangan seperti itu. Maka akhirnya kami memutuskan sebenarnya dengan pertimbangan Pak Wali Kota juga aktifkan untuk kanal pribadi sendiri aja agar akhirnya orang tahu kalian sejak dari awal untuk pantas atau tidak sebenarnya sejak dari awal gitu. Jadi kami sepakat untuk itu gitu. Jadi bisa dicek di Instagram pribadi apa aja yang kami kerjakan sebenarnya gitu. Tapi gimana tuh Bang jadinya untuk teman-teman yang perlu kawan-kawan Staf Muda untuk nge-reach-nya nih? Ya. Bisa aja malahan sorry ya Bang, Ya. namanya aja belum tahu namanya gitu belum dan tahu. bahkan di bidang mananya Hmm. mereka masih belum tahu gitu. Sedangkan
anak muda kan sukanya ngeluh nih gitu. Iya, iya, Iya. Abis di tempat. Ini mumpung ada ngeluhnya ke mereka aja gitu. Gimana nih Bang Rich-nya? Maksudnya ujung-ujungnya kan abu-abu nih, kita ditransfer ke portal yang bahkan kemana lagi nih? Iya, karena Instagramnya itu tadi yang pasif. Apakah memang ada rencana untuk pengaktifan Instagramnya atau malah dihapuskan? Iya. Sebenarnya rencananya kemungkinan lebih besar untuk dihapuskan ya, Ya. yang kanal untuk yang bersamanya. Mm-mm. Tapi nanti mungkin kami bakalan coba nyari strategi yang lebih tepat biar akhirnya yang pribadi itu lebih dipakai gitu. Dan misalnya sebenarnya kalau saya pribadi ini sih pun kalau pakai staf muda ya toh perlu dipromosikan lagi juga gitu kan. Oke. Kayak sama aja juga kan gitu. Jadi tidak dari awal bahkan ketika pakai pribadi gitu. Dan ya kayaknya lebih tepat aja untuk yang memang ini misalnya ketemu Bilik nih, ya udah kenal sama Bilik, Instagramnya Bilik apa, Bilik Bersenyawa, terus saya apa ini misalnya kayak gitu ya langsung aja gitu. Nanti Mas editor nih dikasih aja di bawahnya anunya ya. Iya. Nah, IG dan nomor WA-nya kalau Nomor mau. WA langsung aja japri. Iya, iya. Boleh. Hubunginya ya. Jadi nanti kami bisa kenalkan juga ya nama-nama Instagramnya. Jadi Ya, silakan sebenarnya. aja teman-teman kalau misalnya berkaitan dengan concern isu tertentu, silakan tadi. Oke. Ada nama-namanya, nanti boleh dibantu ya. Oke, Di, siap. di deskripsinya ada Instagram Oke, teman-teman. Siap. Iya. Atau nanti di video langsung jejer bersembilan. Oh iya, boleh. Walaupun cuma berdua. Iya, boleh. Jejer aja langsung 9 supaya sekalian. Nah, pertanyaan terakhir dan cukup template, durasinya berapa? 45. Nah, pertanyaan terakhir nih kayaknya Bang, karena sudah 45 menit ternyata kita ngobrol. Konkretnya sih Bang, sebelum habis masa jabatan entah lanjut tahun depan atau tidak. Selain dari pandangan yang kata Bang Hair sama Bang Fajri, konkretnya nih pencapaian untuk diri sendirinya nih apa untuk abangnya sendiri nih? Iya, lebih pribadi atau bisa mewakili teman-teman staf muda secara umumnya? Pribadi dulu berarti mungkinnya. Kalau saya pribadi sebenarnya lagi-lagi balik ke tadi ya, pengen ada roadmap yang cukup jelas lagi-lagi untuk jalannya pariwisata. Ketika pemerintah berinvestasi untuk membangun sesuatu, maka harapannya adalah bisa diperhitungkan bagaimana akhirnya bisa balik modal atau maksudnya bisa menghasilkan untuk daerah akhirnya. Jadi pengen banget punya roadmap yang skalanya tidak muluk-muluk, menguasai pasar dari lokal dulu, baru melebar ke provinsi, baru nasional, baru keluar gitu. Tidak sebaliknya gitu. Itu sih. Kalau untuk industri kreatifnya sendiri, saya berharap sebenarnya teman-teman saya bisa akhirnya mengakomodir kebutuhan teman-teman nih yang chance-nya saat ini ekosistemnya tuh masih agak terputus ya. Jadi kayak bicara industri nih selalu akan bicara produksi, distribusi sama konsumsi. Tapi ini belum nyambung karena belum ada pemerintah atau bagian khusus dari pemerintah yang ngurus ekonomi kreatif. Belum ada. Dan di tahun ini rencananya baru ada bidang ekonomi kreatif di dalam pemerintah. Dan harapannya semoga bisa kesentuh sih teman-teman kayak komunitas Bilik dan sebagainya bisa kesentuh. Amin. Kita doakan saja supaya lebih cepat lah. Iya. Untuk Memajeri, Tadi sangat keren jadi agak insecure ya. aduh. Kalau aku ya Secara terus ya personal ya. secara personal ya 2016 atau 2017 kalau nggak salah apa 2015 ya. Aku pernah bikin sama teman-teman juga, salah satunya Hair, kita pernah bikin surat terbuka untuk wali kota waktu itu. Itu pas waktu periode Pak yang Ibnu Sina, Anda pergantian sebelumnya dan kemudian sebelum Pak Ibnu Sina, Anda harus ingat surat ini. Iya. Yang intinya memberikan keresahan sih sebenarnya. Salah Dulu satu medianya kayak gitu ya. Kita medianya bikin media waktu itu sendiri kayak gitu. Ya, Dan- kayak teman-teman Bilik inilah. Iya, Cuman iya. nggak sekeren kayak gini ya. Iya, Waduh. dan gak sekeren kayak gini sih sebenarnya. Media kami waktu itu cuma official line. Iya, belum di Instagram pun belum. Iya, tapi waktu itu akhirnya ada yang tergelitik waktu itu ya. Terus kemudian berlanjut masuk di komunitas juga, coba bikin solusi melalui komunitas-komunitas.
terus masuk ke korporasi yang ternyata di sosial corporate. Mungkin kalau boleh disebut ya, mungkin ya waktu itu aku pernah masuk ke startup, ke Kita Bisa, ke Ruang Guru, ke Warung Pintar dan lain-lain yang dalam tanda kutip sosial corporate gitu. Kemudian berlanjut kemudian ke dalam tanda kutip lagi government gitu, pemerintah. Nah, dengan bentuk yang berbeda-beda dan dengan ruang yang berbeda-beda ini, harapanku sih sebenarnya tetap sih pada pendirianku bahwa apa yang masih bisa diperjuangkan ya kita perjuangin sama-sama. Bentuknya apapun itu, ya mungkin kalau bicara sosial ya aku perjuangin sebisanya. Bahkan dalam hati terkecil nih, tergelitik juga sih sebenarnya, tapi nggak diobrolin sama teman-teman. Bahkan kalau misalnya pun nantinya nggak ada yang mungkin merasa terusik, kemudian merasa kayaknya perlu didepak kayak gitu. Itu kan biasanya kan ada tuh kalau di nasional. Tapi kan kita nggak tahu nih. Kalau di sini kan adem ayem. Tapi maksudnya kalau misalnya segitunya pun aku siap kayak gitu. Jadi nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu takut dan nggak terlalu khawatir untuk kemudian kayaknya ini udah nggak kepake dan sebagainya. Tapi aku tetap pada pendirian bahwa yang kupegang ini adalah kepentingan banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya pun kepentingan ini nih pada akhirnya akan menjauhkan aku dari posisi ini, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu sih. Oke, jadi yang pada intinya gerak Bang Fajri sesuai dengan awal itu tadi. Kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Oke, nah itu tadi harapan dan goalsnya lah bisa dibilang ya Bang ya. Iya betul. Nah untuk ini nih kami mencoba menyediakan untuk teman-teman Samuda kritiknya ke teman-teman yang di luar, mungkin karena masih belum ngeh atau belum tahu nge-reach-nya gimana, mereka jatuhnya malah ngekritik doang. Aduh ini Samuda nih buat apa sih sebenarnya gitu. Toh ujung-ujungnya ngeluh nggak bisa sampai juga ke pemerintah gitu. Nah sebenarnya yang salah nih siapa sih Bang? Itu nah. cukup meresahkan gitu. Kita tuh tahu kalau ada staf muda, kita bisa ngeluh. Cuman mungkin karena sama-sama belum bisa berkomunikasi, kendalanya nih dari Bang Fajri sama Bang Air atau bahkan sama teman-teman staf muda yang lain, apa sih Bang sebenarnya? Sebenarnya kendala paling utama adalah kebaruan ini gitu. Jadi kayak teman-teman yang di luar merasa bingung nih. Kami di dalam pun juga masih harus menata itu gitu. Jadi gimana sih kami geraknya harus secepat apa sih gitu. Cepat banget ternyata ada yang keliru ya gitu. Ternyata tidak bisa juga. Nah, jadi sebenarnya kebaruan itu lawannya ya sesederhana untuk yang sambil nunggu sambil kita koreksi gitu. Ya dan gini ya. Kalau bicara teman-teman misalnya di luar ada yang kritikus, tidak masalah karena kami pun berawal dari kritikus juga gitu. Dan kami tahu benar bahwa yang kayak gini-gini pasti akan dikritik gitu. Dan apa ya, kami pribadi memberikan ruang itu sebenarnya tidak masalah karena kritik yang teman-teman kerjakan sama kayak yang kami kerjakan dulu, berharap yang dikritik terbangun gitu, bukan justru jatuh gitu kan. Nah jadi memang bukan sengaja juga, memang berharap teman-teman itu akhirnya coba jadikan ini harapan karena kami pribadi sebenarnya menjadikan ini harapan. Kami dulu untuk bisa mengkritik tadi pakai media yang harus bikin line dulu, kemudian dari grassrootsnya kami susun bagaimana untuk sampai ke ring 1 baru bisa sampai, dan ditawari untuk bisa menarik semua isu yang ada di grassroots. Kayaknya ini harapan gitu. Dengan kami sudah nimbang bahwa ini yang dipertaruhkan ini nama baik nih gitu. Memang sudah kami timbang gitu. Nama kita sebelum masuk ke sini baik nih. Terus kalau kita masuk pasti akan ada kritik teman-teman gitu. Belum kita kerja udah pasti akan ada kritik. Jadi gitu. Public enemy. Langsung jadi public enemy seolah-olah kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya apa ya? Tidak masalah lah kritik teman-teman seperti itu. Tapi ini harapan sih sebenarnya. Ya sedikit kritik untuk teman-teman yang di luar sana juga mungkin ya, bawaan hati. Iya sih. Berharap dulu baru kecewa. Jangan kecewa duluan dan harapan itu langsung dipupuskan. Waduh. Baik Bang. Nah sebenarnya kalau bisa dibilang masalahnya di komunikasi, karena kita
Nah, Karena ini untuk teman-teman udah ahlinya berarti. Waduh, yang menyimpulkan aja ya. Mantap. Tidak berani tidak. Kalau bicara komunikasi udah Iya, ahlinya. anak ilmu komunikasi angkatan jangan. 17. Kasih beban. Sebenarnya teman-teman Samuda juga masih berbenah baik secara Ya. sistem Ya. ataupun secara porsi kerja dengan kebutuhannya yang disesuaikan. Terus teman-teman di luar juga mungkin keterbatasan bagaimana nge-reach-nya. Ya, Mungkin benar. ada sedikit yang perlu diluruskan, sebenarnya harusnya ada sama-sama usaha gitu. Kalau memang ada kritik, ayo kita langsung masukin atau ketemu, dan kayak yang udah dijelasin abang-abang juga bahwasannya sebenarnya Staf Muda nih ya terbuka dan bahkan Ya. sangat terbuka sekali gitu. Nah nanti kita sediain nama, nomor HP sama sosial medianya, kalau perlu silakan langsung aja keluhannya sampaikan ke mereka semua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kayaknya itu aja sih. Siap. Bang Air, Bang Fajri. Terima kasih Gus, Titip terima kasih. salam. Kasih. Mohon maaf kalau agak Waduh. lama, tadi rencananya 25 sampai 30 menit. Aman, Wah, aman. aman kalau itu. Aman. Lebih. Aman. Kita teman-teman bilik juga titip salam sama Samuda yang lain. Siap. Cisa bertujuh Ya. yang di sana. Semangat kerjanya. Iya. Mudahan tidak digantikan. Iya. Kalaupun mau mengundang yang 7 lagi boleh silakan. Waduh. Bisa sih. Iya. Ya maksudnya kan pengen ngobrol-ngobrol juga ya kan. Bisa. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Siap. Ditunggu. Terima kasih collabsnya. juga. Iya. Terima kasih juga sudah diundang Iya. dan Makasih banyak. diajakin ngobrol Benar-benar. Oke. secara langsung. Ya. Itu saja teman-teman, kalau memang masih ada pertanyaan mungkin bisa masuk aja ke komentar kita, nanti kita hubungin langsung. Ya. Atau karena kita sudah sediain langsung aja ke mereka nanti. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.